Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah. Yang tidak pernah kewalahan, yang tidak lelah, yang selalu memperhatikan kami, yang mengasihi kami. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali untuk belajar, mendengarkan firman-Mu. Kau ambil bagian dalam setiap hati dan pikiran kami. Engkau mau jamah setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Namun firman-Mu akan menumbuhkan keyakinan kami. Sikap kami terhadap Engkau. Sehingga kami mampu mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dan urapi. Dan urapi setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Allah dari kitab Hosea. Karena itu judul khotbah hari ini adalah Amazing Love of Hosea. Nah saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yesreel kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesreel. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lohuruhama kepada anak itu sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah dan pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, Loruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan pada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yesreel itu. Katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara, nama Hosea memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani dengan kata Yesus, Yosua, dan Yesaya. Artinya terkait dengan keselamatan. Ia adalah seorang nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Hosea merupakan urutan kitab pertama dari 12 kitab nabi kecil. Di antara 12 kitab tersebut, kitab Hosea dan kitab Sakaria adalah kitab yang terpanjang dengan 14 pasal. Di antara ke-12 nabi kecil ini hanya Hosea dan Amos yang dipanggil untuk melayani kerajaan utara yaitu Israel yang terpecah menjadi 2 kerajaan setelah Raja Salomo. 10 suku di utara yaitu Israel dengan ibu kota Samaria dan 2 suku di selatan
yaitu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Nama lain yang sering digunakan di kitab ini untuk memanggil Israel adalah Efraim. Hosea dan Amos hidup dan mulai melayani di zaman yang sama, yaitu pada masa Raja Yerobeam, yaitu kerajaan Israel. Pada masa raja ini kondisi tatanan sosial dan ekonomi dari kerajaan utara terlihat sedang amat baik dan makmur, saudara. Namun sebenarnya sedang menuju kemerosotan karena moralitas mereka. Di tengah-tengah kemakmuran kondisi kerajaan utara ini, kedua nabi ini bernubuat tentang keruntuhan kerajaan utara. Yerobeam adalah raja terkuat Israel terakhir yang memerintah selama 40 tahun. Setelah itu keadaan kerajaan makin kacau. Saudara, Amos melayani lebih dahulu di awal sampai pertengahan pemerintahan Raja Yerobeam. Lalu Hosea melayani dari pertengahan sampai akhir hidup Raja Yerobeam. Lalu ia lanjut melayani sampai kerajaan utara hancur pada tahun 722 sebelum Masehi. Setelah Raja Yerobeam mati, Israel memiliki 6 raja, yaitu Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Pekah, dan Hosea. Dalam jangka waktu hanya 20 tahun, 4 diantaranya membunuh pendahulunya. Dapat kita baca itu dalam 2 Raja-Raja pasal 14 sampai pasal 17, saudara. Nah, di saat yang bersamaan raja yang memerintah di kerajaan selatan adalah Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia. Nah, dari gambaran ini Hosea diperkirakan melayani sekitar 70 tahun sampai kerajaan utara itu jatuh di bawah Raja Salmaneser yang kelima atau kerajaan Asyur. Hosea juga hidup sejaman dengan Nabi Yesaya dan Nabi Mika yang melayani sebagai nabi di kerajaan selatan atau Yehuda. Saudara, Hosea bin Beri, golongan nabi kecil yang pertama, dia adalah nabi di kerajaan utara yaitu Israel pada masa pemerintahan Raja Yerobeam. Yang kedua, masa pelayanan Hosea bin Beri dari sekitar 745 sebelum Masehi yang aktif selama kurang lebih 20 tahun. Ia adalah satu-satunya penduduk asli kerajaan utara di antara nabi-nabi pra pembuangan. Saudara, perlu kita pahami kerajaan utara dan kerajaan selatan mengalami yang namanya krisis kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu tidak pernah membawa perubahan rohani. Justru sebaliknya orang Israel jatuh dan jatuh lagi kepada penyembahan berhala. Hosea melayani di 2 kerajaan yang situasi seperti ini. Dan tentunya Hosea merasa tidak nyaman. Sehingga untuk bertahan dalam pertumbuhan rohaninya itu bukanlah hal yang mudah, saudara. Bagian pertama dari kitab Hosea itu pasal 1 pasal 3 membicarakan tentang kehidupan pernikahan Hosea yang adalah gambaran dari ketidaksetiaan, penolakan, dan pemulihan Israel. Dimulai dari pasal 1 Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk menikah dengan Gomer, seorang wanita yang Allah tahu akan bersikap tidak setia, saudara. Nah, saudara, melalui kitab Hosea ini kita akan belajar bagaimana besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Di balik murka Allah yang mengharuskan dosa dibereskan dan dihukum, kasih Allah tetap tidak berubah. Dan kasih Allah itu akan kita pelajari, kasih Allah itu menerima, kasih Allah itu mengampuni, kasih Allah itu kudus. Nah, saudara, yang pertama kita belajar, kasih Allah adalah kasih yang menerima. Dari ayat-ayat kita baca di awal tadi kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, kasih Allah, kasih yang menerima. Saat Tuhan memanggil Hosea, waktu itu Hosea masih muda, belum menikah. Itu artinya tidak mudah bagi seorang Hosea
yang masih muda dan belum menikah berada di tengah-tengah gejolak politik, sosial, dan perubahan yang terjadi untuk tetap eksis sebagai seorang hamba Allah. Nah saudara, kita melihat dalam Hosea 1 ayat kedua. Ini sebuah perintah yang bersifat pribadi yang luar biasa yang membedakan dengan nabi-nabi yang lain. Dalam Hosea 1 ayat 2 dikatakan, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara bisa membayangkan ini perintah yang luar biasa. Diberikan perintah untuk menikah dengan seorang wanita sundal. Bisa bayangkan kalau saudara sebagai seorang pemuda disuruh minta menikah dengan wanita sundal. Yang membuat kitab ini menjadi kontroversial adalah karena kali ini Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal. Sebuah kisah yang menggambarkan tentang arti sebuah kepercayaan yang diselimuti dengan kesetiaan dan ketulusan di dalam mengasihi saudara. Hosea bukan hanya pergi, tetapi dia benar-benar menikahi Gomer yang walaupun beberapa tahun kemudian perempuan ini kembali lagi dengan persundalannya. Saudara, kita melihat Hosea adalah seorang nabi yang minum anggur saja tidak boleh. Tapi kali ini harus menikah dengan wanita yang seperti itu. Kita bisa bayangkan apa kata orang sebagai hamba Allah. Apa tidak ada wanita lain? Ya bisa jadi karena wanita ini juga mengagumi Hosea karena pelayanan yang luar biasa. Sehingga ada ketertarikan, tapi yang jelas Allah memberikan perintah kepada Hosea. Sekali lagi sebagai catatan, Hosea adalah nabi di mana Tuhan memberikan pewahyuan yang spesial. Yaitu tentang cinta, tentang relasi, tentang keintiman. Dia diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengalami sakitnya, mengalami suatu yang namanya ketidaksetiaan alias perselingkuhan. Saudara, perintah Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal, pelacur, untuk apa? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu dalam diri kita. Mengapa Allah memberikan perintah kepada Hosea? Ini memberikan suatu pelajaran yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Nama perempuan sundal itu adalah Gomer, anak dari Diblaim. Bagaimana mungkin seorang abdi Allah, nabi, hamba Allah menikah dengan perempuan sundal? Itu pasti pikiran kita sebagai manusia. Saudara pun sebagai anak-anak muda akan berpikir kok bisa begitu? Apa tidak ada wanita lain? Nah, konteks kitab ini saudara, biografi Hosea yang menggambarkan tentang persundalan Israel. Ya saudara, Hosea menggambarkan tentang Tuhan dan Gomer melambangkan tentang orang Israel. Perintah untuk mengawini perempuan sundal dan tindakan Hosea mengawini Gomer serta kelahiran anak-anaknya dalam ayat 3 sampai 6 lalu jadikan ayat 8 sampai 9 ini merupakan gambaran yang mengungkapkan sikap dan rencana Allah terhadap umatnya Israel. Perempuan sundal merupakan gambaran tentang sikap Israel yang telah menyimpang dari Allah. Kata sundal itu menggambarkan penyimpangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Itulah sebabnya saudara, Hosea juga mengungkapkan hal itu dengan ungkapan yang lebih signifikan lagi. Yaitu bahwa roh perjinahan telah menyesatkan umat Israel. Saudara, jadi kita belajar di sini. Ya luar biasa. Hosea punya alasan untuk menolak kehadiran Gomer. Tetapi di sini kita belajar bahwa kasih dari Hosea pun didemonstrasikan. Dia mau menerima, harusnya dia bisa menolak wanita tersebut.
Dia mau menerima wanita ini. Saya begitu yakin karena ada kasih dalam dirinya. Itulah juga menggambarkan bagaimana kasih Allah. Kasih yang menerima, saudara. Siapa kita sebenarnya? Kita di hadapan Allah lebih pantas dihukum. Dosa yang memungkinkan manusia itu dihukum. Tempatnya neraka. Tapi Allah mau menerima kehadiran kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena kasih Allah, kalau kita percaya, maka kita selamat dan tidak binasa. Itulah kasih Allah, kasih yang menerima. Karena itu kita mau belajar hari ini untuk merenungkan. Kalau saudara merasa, apakah mungkin Allah bisa menerima saya? Saya sudah jatuh bangun dalam dosa. Saya sudah terpuruk ke dalam dosa yang paling dalam. Apakah Allah masih mau menerima saya? Selama saudara mau membuka hati untuk Dia dan menerima kehadirannya, Allah akan menerima saudara. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Mari kita lihat Hosea 2 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Saudara, Gomer 3 kali mengandung, saudara. Kalau kita melihat dalam ayat 3 dikatakan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan ungkapan dalam ayat 3 dikatakan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Perhatikan ungkapan baginya. Melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Tapi menarik dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan ya sederhana dalam ayat 6 kita melihat di situ dijelaskan bahwa dikatakan melahirkan seorang anak perempuan. Ayat 8 dikatakan mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada keterangan baginya. Dalam ayat 3 dikatakan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ayat 6 melahirkan seorang anak perempuan. Ayat yang ke-8 melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada ungkapan baginya. Nampaknya saudara, Lo-ruhama itu anak kedua. Dan Lo-ami itu anak ketiga. Bukan anak dari Hosea. Tapi anak-anak dari hubungan Gomer dengan pria lain. Bisa bayangkan saudara. Istri Nabi, istri hamba Tuhan berselingkuh. Bahkan melahirkan 2 anak. Saudara, ketegangan relasi Tuhan dengan Israel tergambar. Dari nama anak-anak Gomer yang kedua dan ketiga ini. Ini juga dari seluruh jalinan relasi Hosea dan perempuan nakal ini. Tuhan sudah sangat geram, tetapi hubungan cinta kasih itu tidak bisa diputus begitu saja. Nah, kita lihat nama anak-anak Hosea itu pertama kita lihat Yisriel dalam ayat 4 sampai 5. Menjelaskan Israel akan kalah dan berakhirnya kekuasaan Raja Yehu. Yehu yang merebut kekuasaan melalui kudeta berdarah. Yang kedua, Lo-ruhama ayat 6 tidak dikasihi dalam terjemah lain. Allah tidak akan mengampuni mereka lagi. Dalam terjemahan yang lebih cocok dari kalimat ini, tidak mengampuni lagi dikatakan bahwa seluruh kasih Allah akan diambil dari mereka. Anak yang ketiga, Lo-ami, itu artinya bukan umatku. Nah, nama-nama tersebut menggambarkan penolakan Allah terhadap umat Israel, yaitu kerajaan utara. Saudara,
Jadi kita melihat di sini bahwa luar biasa kasih Allah. Allah punya alasan untuk memutus hubungan. Allah punya alasan untuk tidak mengampuni. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahwa saat itu Hosea sudah tidak punya masa depan lagi. Dia pertaruhkan eksistensi keberadaan kenabiannya, panggilannya demi rencana Allah bagi orang Israel. Tapi Tuhan selalu punya jawaban yang terbaik. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Hosea. Dia tahu bahwa dua anaknya, anak kedua dan ketiga bukan anak dari dia. Memang ada penafsir katakan mungkin karena Hosea terlalu sibuk atau istrinya tidak bisa mengikuti. Ya karena suami sibuk, istri nganggur, lalu bikin kegiatan lain, mencari kesempatan. Tapi tidak dijelaskan di Alkitab, tapi yang jelas istri selingkuh. Tapi yang luar biasa dari Hosea, Hosea tetap memaafkan, mengampuni. Itulah gambaran kasih Allah yang kedua. Bahwa Allah tetap menerima setiap kita. Kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita. Karena kasih Allah, kasih yang menerima pertama. Yang kedua kasih Allah, kasih yang mengampuni. Yang ketiga, kasih adalah kasih yang kudus. Saudara, Allah benci dengan dosa. Kenapa Allah benci dengan dosa? Karena Allah itu maha kudus. Karena hakikatnya maha kudus, maka dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Sehingga dia perlu menyatakan kemarahannya terhadap dosa. Tapi sisi yang lain, Allah itu mengasihi orang berdosa. Kenapa Allah mengasihi orang berdosa? Karena Allah itu maha kasih. Ada yang berkata begini, kalau Allah maha kasih, kenapa Allah membuat neraka? Ya, kenapa sampai terjadi begitu? Karena Allah maha kudus. Allah tidak bisa menyatu dengan dosa. Karena itu Allah perlu menyatakan keadilannya, yang berdosa dihukum. Saudara, kita belajar di sini. Kasih Allah adalah kasih yang kudus. Jika ditimbang dari perselingkuhan Israel, memang Israel tidak lagi pantas untuk diampuni. Tapi akhirnya pengampunan dan penyelamatan itu datang lagi kepada Israel dan Yehuda. Kabar baik itu diungkapkan juga melalui perubahan nama dari anak-anak Hosea yang kedua ketiga. Lo-ruhama menjadi Ruhama, artinya yang dikasih atau yang dicintai. Yang kedua, Lo-ami menjadi Ami, yaitu umatku. Saudara, Allah menghukum agar Israel menyadari dosanya dan bertobat. Nah, kalau kita melihat kembali dalam Hosea pasal 1 ayat 10 sampai 12, saudara. Tuhan menjanjikan satu masa depan yang indah. Satu hari ketika orang Israel akan bertobat dan Tuhan tetap menanti dengan setia. Sisa umat Israel yang sedikit akan dibuat menjadi banyak kembali. Itu dikatakan dalam ayat 10. Israel kembali menjadi umat Allah dan dia akan menjadi Allahnya dari umat Israel dalam ayat 11. Saudara, ungkapan dalam ayat 11 yaitu hari Yesreel itu adalah hari di mana Tuhan menuai apa yang dia tabur sebelumnya dalam pasal 1 ayat 4. Sebab kata Yesreel itu memiliki makna. Dan Tuhan menggunakannya sebagai titik tolak pembaruan relasinya dengan umat Israel. Pembaruan nama anak Hosea merupakan simbol Allah bagi pemulihan umat Israel dari Lo-ruhama menjadi Ruhama, yaitu Allah mengampuni, Allah mengasihi. Lo-ami menjadi Ami, yaitu umat Allah. Saudara, seluruh umat manusia juga pantas untuk dihukum karena dosa-dosanya. Tetapi karena kasih Allah, keselamatan itu telah datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hiduplah di dalam kasih-Nya.
Inilah pelajaran dari kisah Hosea dan Gomer, saudara. Pelajaran tentang pengampunan, kasih Allah dan pengampunan meliputi semua nubuat Hosea. Tolong jangan disalah mengertikan. Tuhan membenci dosa, itu mendukakan hatinya, dia tidak bisa memaafkannya, kebenaran dan keadilannya menuntutnya, tapi dia tetap mengasihi pendosa. Dan dengan tekun mencari mereka dan menawarkan mereka pengampunan kasih-Nya. Saudara, kita membutuhkan kasih seperti itu. Kita membutuhkan pengampunan seperti itu. Kita membutuhkan pemulihan bagi hati kita yang sakit ke atas salib Kristus, di mana kita meletakkan beban kesalahan kita, dan di mana kita menemukan pengampunan kasih Allah, dan kita harus meninggalkannya di sana. Saudara, saat kita sepenuhnya diampuni, pikiran kita akan dibebaskan dari belenggu sakit hati yang sudah membangun tembok di antara kita, dan kita akan bebas bertumbuh dalam relasi kita satu sama lain, dan bahkan relasi kita dengan Allah. Saudara, bila saat ini kita sedang jatuh, Dia masih sabar menanti kita. Renungkan, resapilah betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Dan berikanlah yang terbaik dari saudara, hati saudara, untuk membalas cintanya. Saudara, sebagai penutup, Hosea 2:18 mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah kekal. Masalahnya terletak di kita. Seringkali kita berselingkuh dengan dosa. Sebagaimana kita belajar dari Israel, mereka berselingkuh dengan penyembahan berhala. Biar kita mau belajar. Jangan ada penyembahan berhala dalam hidup kita. Jangan ada idol, berhala. Sesuatu yang bisa menggeserkan posisi Allah dalam hidup kita. Kita bisa menggeserkan Allah dalam hidup kita lewat hobi kita, kesenangan kita. Hal-hal yang bersifat sementara. Marilah kita fokus kepada Allah. Cintailah Allah. Karena Allah mengasihi saudara. Kasih Allah yang pertama adalah kasih yang menerima. Kasih Allah yang kedua adalah mengampuni, memaafkan. Kasih yang ketiga adalah kasih yang kudus. Sehingga kita tidak boleh sembrono hidup dalam dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali Engkau ingatkan kami tentang kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, dan kami tertemplak karena perkataan-Mu Tuhan. Kami datang dengan rendah hati, ampuni setiap dosa kami. Layakan kami. Kami yakin Engkau sudah menerima kami, mengampuni kami. Beri pada kami kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa. Karena kami sadar kasih-Mu kudus. Karena Engkau tidak kompromi dengan dosa. Meteraikanlah kebenaran-Mu ini Tuhan. Berkati setiap kami, teguhkan setiap kami. Agar kami tetap setia dengan panggilan hidup kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.